Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Bapak berada. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas metode perbaikan tanah lanjut tentang tanah ekspansif. Next. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama adalah Pita Mawati, Indah Deviana, Intan Analisa, dan ketua kami Kurnia Sindar. Next. Oke, jadi dimulai dari pengertiannya, tanah ekspansif adalah tanah yang mempunyai potensi kembang susut yang besar apabila terjadi perubahan kadar air tanah. Sedangkan tanah lempung non-ekspansif tidak sensitif terhadap perubahan kadar air. Artinya kembang susutnya kecil apabila terjadi perubahan kadar air. Next. Nah, untuk asal-usul tanah ekspansif sendiri, jadi asal mula dan distribusi tanah ekspansif itu umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sejarah geologi, sedimental, dan kondisi iklim. Faktor-faktor tersebut baik bekerja secara sendiri-sendiri maupun gabungan mempunyai kontribusi dalam pembentukan tanah ekspansif. Nah, kebanyakan material ekspansif itu berasal dari satu, pelapukan, yang kedua adalah perubahan diagenetik dan mineral yang ada sebelumnya, dan yang ketiga adalah perubahan environmental. Dari ketiga kondisi tersebut, yang paling utama adalah pelapukan dan juga perubahan diagenetik. Contohnya, montmorillonite terbentuk dari pelapukan abu vulkanik dan mineral-mineral silika utama seperti feldspars dan pyroxenes. Next. Oke, untuk ciri-ciri kerusakan di atas tanah ekspansif itu yang pertama bisa dilihat ada gambarnya, yaitu satu adalah retakan. Retak ini akibat susut dapat muncul secara lokal. Nah, jika tekanan kapiler melampaui kohesi atau kuat tarik tanah, susut dan retak akibat susut disebabkan oleh penguapan permukaan saat musim panas, penurunan muka air tanah, dan juga isapan akar tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, bisa dilihat gambarnya adalah kenaikan tanah. Jadi kenaikan tanah atau cembungan akibat peningkatan volume di mana tanah akan mengembang ketika kadar air pada tanah meningkat. Next. Yang ketiga adalah longsoran. Adanya peningkatan kadar air pada tanah ekspansif menyebabkan kuat geser tanah semakin berkurang dan akan mencapai kuat geser kritisnya. Semakin berkurang kuat geser tanah akan berakibat semakin berkurang pula daya dukungnya. Sehingga pada saat faktor keamanan mendekati 1, tanah dasar tidak mampu lagi menahan beban di atasnya dan longsoran pun tidak dapat dihindari. Lalu yang keempat adalah penurunan tanah. Bisa dilihat penurunan permukaan dapat terjadi akibat berubahnya sifat tanah dasar menjadi tanah lunak atau terjadinya pengecairan volume akibat proses penyusutan. Next. Baik, selanjutnya ada identifikasi tanah ekspansif. Nah, yang pertama itu ada identifikasi mineralogi yang dilakukan dengan cara difraksi sinar X, analisa diferensial termal, analisa kimia, dan mikroskop elektron. Nah, kemudian itu ada identifikasi langsung. Identifikasi tanah ekspansif secara langsung dapat dilakukan dengan survei lapangan dengan melihat keadaan tanah dan menyesuaikan karakteristik serta ciri-ciri tanah lempung ekspansif. Nah, ini cara identifikasi tanah ekspansif yang ketiga, yaitu identifikasi tidak langsung. Nah, cara identifikasi tidak langsung ini identifikasi untuk melihat potensi tanah dalam hal memiliki sifat ekspansif, walaupun suatu tanah yang diidentifikasi memiliki potensi ekspansif, tetapi belum tentu tanah tersebut pasti adalah tanah ekspansif. Nah, identifikasi tidak langsung dapat dianalisis berdasarkan parameter berikut ini. Yang pertama itu menggunakan batas-batas Atterberg. Cara pertama menggunakan batas-batas Atterberg ini yaitu menurut Holtz dan Gibbs dengan menyajikan kriteria untuk memperkirakan potensial tanah tak terganggu dengan pembebanan sebesar 6,9 kPa dengan melihat dari tabel korelasi indeks uji dengan tingkat pengembangan pada tabel seperti di samping. Next. Nah, selanjutnya, cara kedua menggunakan batas-batas Atterberg yaitu menurut Chen tahun 1988 dengan menggunakan indeks tunggal berdasarkan nilai indeks plastisitas untuk mengidentifikasi tanah ekspansif berdasarkan tabel korelasi nilai indeks plastisitas dengan tingkat pengembangan seperti pada tabel di sebelahnya. Kemudian
Cara ketiga menggunakan batas-batas Atterberg itu, yaitu menurut Chen tahun 1965 dengan mengembangkan korelasi antara fraksi lolos saringan nomor 200, batas cair dan nilai N eh, pada hasil uji SPT untuk memperkirakan tingkat pengembangan tanah ekspansif dengan melihat tabel korelasi data lapangan dan juga laboratorium dengan tingkat pengembangan, seperti tabel di samping. Next. Nah, kemudian cara mengidentifikasi tidak langsung dengan cara aktivitas. Yang pertama itu menurut Skempton tahun 1953, Skempton mendefinisikan aktivitas sebagai indeks plastisitas yang dibagi dengan persentase fraksi lempung dengan persamaan AC sama dengan PI per CF. Aktivitas ini berkorelasi kuat dengan potensi pengembangan dan dapat diklasifikasikan seperti pada tabel korelasi nilai aktivitas dengan potensi pengembangan seperti tabel di bawah ini. Next. Nah, cara aktivitas yang kedua yaitu menurut Sheet dan kawan-kawan. Sheet dan kawan-kawan ini menggunakan aktivitas Kempton yang telah dimodifikasi, yaitu AC sama dengan PI per CF dikurang 10, dengan angka 10-nya ini adalah faktor reduksi, nilai aktivitas ini dan fraksi lempung. Kemudian digunakan untuk menentukan tingkat pengembangan tanah sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini. Next. Nah, selanjutnya ini ada penelitian terdahulu. Di sini ada dua jurnal, yaitu pemanfaatan fly ash untuk stabilisasi tanah dasar, dan juga jurnal kedua yaitu stabilisasi tanah lempung ekspansif dengan campuran larutan NaOH 7,5%, yang akan selanjutnya direview oleh teman-teman yang lain. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikut mengenai jurnal pertama yang berjudul Pemanfaatan VS untuk Stabilisasi Tanah Dasar Lempung Ekspansif. Jurnal Karya Teknik Sipil volume 10 nomor 1 halaman 89 sampai 102 tahun 2021. Penulisnya HC Rosmiati sama dan Marta. Next. Pengujian penelitian. Pengujian sifat fisik tanah ada 4. Yang pertama kadar air, spesifik gravity, batas-batas konsistensi atau Atterberg. Keempat, gradasi butiran tanah. Kemudian pengujian sifat mekanis tanah ada 3. Pertama uji pemadatan, kedua California Bearing Ratio atau CBR, ketiga pengujian pengembangan tanah. Lanjut ke metode penelitian yang terdapat di jurnal pertama, yaitu teknik pengambilan data ada 3. Pertama teknik observasi, kedua teknik dokumentasi, dan ketiga studi literatur. Berikutnya tahapan penelitian. Yang pertama pengambilan sampel dan persiapan material benda uji, kedua pengujian tanah asli, ketiga pembuatan benda uji, keempat pengujian sifat fisik dan mekanis tanah setelah distabilisasi. Next. Ini adalah hasil dan pembahasan dari hasil pengujian sifat fisik dan mekanis tanah setelah distabilisasi dengan kapur dan fly ash seperti pada tabel berikut. Dan ini adalah hasil pengujian sifat-sifat fisik dan mekanis tanah asli di laboratorium. Berikut parameternya. Next. Ini adalah grafik pengaruh penambahan kapur 5% dan variasi fly ash terhadap nilai berat spesifik atau GS. Nah, dan di sebelahnya ada grafik perbandingan hasil analisis saringan dan hydrometer pada tiap variasi campuran kapur dan fly ash. Next, ada grafik pengaruh penambahan variasi fly ash terhadap kadar air optimum. Kedua, grafik pengaruh penambahan variasi fly ash terhadap berat volume kering maksimum. Berikutnya, grafik pengaruh penambahan kapur 5% dan variasi fly ash terhadap indeks plastisitas. Kemudian grafik pengaruh penambahan kapur 5% dan variasi fly ash terhadap nilai pengembangan serta pengaruh pemeraman terhadap nilai pengembangan.
Lanjut, ini untuk grafik perbandingan 4 model pengujian CBR pada tiap variasi campuran kapur dan fly ash. Berikutnya, grafik syarat nilai kekuatan CBR menurut SNI 03 1732 1989 pada 4 model pengujian CBR. Dari kesimpulan jurnal 1 terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, pada pengujian sifat fisik tanah di lokasi tersebut menurut sistem klasifikasi USCS, tanah termasuk dalam kelompok CH, yaitu tanah lempung anorganik dengan plastisitas tinggi dengan nilai indeks plastisitasnya 53,09%. Berdasarkan pengujian sifat fisik dan mekanis tanah setelah distabilisasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, nilai berat jenis tanah, batas cair, batas plastis, indeks plastisitas, kadar air optimum, dan potensi pengembangan tanah mengalami penurunan seiring penambahan presentasi fly ash. Nilai batas susut, berat volume kering tanah padat, dan nilai CBR mengalami peningkatan seiring dengan penambahan presentasi fly ash. Nilai pengembangan tanah menurun sebesar 69,34% dan nilai CBR mengalami peningkatan sebesar 6,25% pada variasi campuran pada kapur 5% dan fly ash 25% dengan pemeraman 7 hari. Nilai CBR nilai CBR paling tinggi dihasilkan pada pengujian CBR tak terendam dengan pemeraman, di mana menghasilkan nilai CBR sebesar 8,44% pada variasi campuran kapur fly 5% dan fly ash 25% variasi 4. Mungkin dilanjutkan teman saya. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kedua dengan judul Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif dengan Campuran Larutan NaOH 7,5% dari Jurnal Karya Teknik Sipil volume 6 nomor 2 halaman 238 sampai 245 pada tahun 2017 dengan penulis Andreas Gunarso, Rizky Nuprayogi, Windu Partono, Bambang Pandoyo. Nah, di jurnal ini ada permasalahan yaitu beberapa jenis tanah memerlukan penanganan khusus untuk dapat dijadikan sebagai dasar konstruksi. Salah satunya adalah tanah lempung ekspansif. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada tanah lempung ekspansif, maka diadakan penelitian dengan menggunakan soda api atau NaOH sebagai bahan stabilisasinya. Sampel tanah lempung ekspansif yang ada di penelitian ini diambil dari daerah Godong Purwodadi, kilometer 49, Jawa Tengah. Next. Pada jurnal ini terdapat pengujian tanah lempung ekspansif pada laboratorium, yaitu ada 11 pengujian. Ini ada uji free swell, kemudian X-ray diffraction, yang ketiga uji kadar air, keempat uji berat jenis agregat halus, kemudian uji berat isi, uji batas konsistensi, uji shrinkage limit, kemudian analisa ukuran butir, uji standar Proctor, uji kuat geser, dan swelling test. Nah, metode penelitian di sini adalah dilakukan pada tanah ekspansif tanpa campuran soda api, serta untuk tanah yang distabilisasi dengan campuran soda api pada kadar OMC, dan melalui proses campuran soda api 7,5%. Penelitian ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan uji laboratorium, dan analisis terhadap hasil pengujian laboratorium. Next. Ini ada hasil dan pembahasannya. Dari sampel tanah yang digunakan berasal dari Jalan Godong sampai Purwodadi, kilometer 49, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini pengujian diambil nilai tanah asli dan nilai tanah stabilisasi, yaitu dengan masing-masing 3 sampel, kemudian dirata-ratakan. Dan didapatkan kesimpulan yang pertama dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indeks propertis tanah asli dan tanah stabilisasi mengalami peningkatan, sedangkan hasil untuk pengujian kuat tekan bebas menunjukkan penurunan nilai QU dan CU. Kemudian yang kedua, pada hasil pengujian soil potential dan cell pressure antara tanah asli dan tanah stabilisasi
utilisasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.